Informasi berikutnya untuk Anda, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian stimulus diskon tarif listrik bagi masyarakat di kuartal kedua tahun ini atau hingga Juni 2021. Namun, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan pemberian diskon tarif listrik ini mengalami pemangkasan 50% atau bisa dikatakan berbeda dengan skema tarif diskon listrik di kuartal 1. Sebelumnya diskon tarif listrik untuk 450 volt ampere sebesar 100% alias gratis. Dan pelanggan 900 volt ampere bersubsidi mendapatkan subsidi sampai ke 50%. Namun untuk stimulus di kuartal kedua ini, pelanggan 450 volt ampere kini mendapat diskon tarif sebesar 50% dan 900 volt ampere bersubsidi mendapat potongan tarif sebesar 25%. Anda menyaksikan Energy Corner CNBC Indonesia. Di Energy Corner kali ini kita akan bahas lebih lanjut terkait stimulus listrik yang diperpanjang. Saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Pak Bob, happy Monday to you Pak Bob. Selamat datang kembali di Energy Corner. Happy Monday Pak Erwin, terima kasih. Semoga selalu sehat Pak Erwin. Pak Bob, apa yang bisa kita review dan evaluasi bersama pemberian stimulus diskon listrik kemarin di sepanjang kuartal yang pertama sehingga ada pertimbangan akhirnya dilanjutkan lagi nih Pak di kuartal yang kedua sampai Juni nanti? Ya, jadi kalau kita perhatikan diskon stimulus ini yang merupakan bagian daripada peningkatan ekonomi nasional PEN itu dilakukan sejak tahun lalu untuk membantu tentu saja masyarakat yang terdampak langsung akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau kita ketahui tahun lalu kan kita sudah mulai dari April tahun 2020 dan sudah setahun sebenarnya dilaksanakan dan itu memberikan diskon stimulus kepada tentu saja pelanggan 450 volt ampere yang mendapat stimulus diskon sampai 100% dan juga pelanggan 450 yang mendapat diskon 50% dari pembayarannya, kemudian untuk tarif bisnis dan industri kecil yang 450 dan juga dilakukan kepada industri-industri yang untuk menalangi atau menambah kepada batas minimum pemakaian mereka sehingga ada subsidi atau ada stimulus dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat setahun ini sudah berlalu dan tentu saja kalau kita melihat perkembangan dengan adanya kita mulai divaksinasi dan kemudian pertumbuhan ekonomi yang diramalkan dan kita ketahui akan tumbuh positif di tahun ini dan kita lihat juga pertumbuhan dari industri dan sektor bisnis juga menjadi semakin bagus untuk tahun ini. Jadi pemerintah seperti yang telah disampaikan oleh Mas Erwin tadi telah mengumumkan bahwa akan diperpanjang sampai dengan bulan Juni tahun 2021 ini. Tetapi besarannya tidak lagi sama seperti pada triwulan 1 atau tahun yang lalu. Dipangkas sekitaran 50%. Untuk apa ini? Tentu saja untuk menyesuaikan nanti kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sudah semakin bagus dan masyarakat sudah semakin bisa bergairah kembali ekonominya dan sebagainya. Jadi kita mulai menggeser tentu saja pemerintah seperti yang telah disampaikan dari pemakaian konsumtif listrik ini bisa digunakan untuk pemakaian lebih produktif lagi dengan tentu saja pengalihan kepada mungkin pemerintah untuk tempat-tempat yang lain seperti vaksin yang dilaksanakan secara masif kepada masyarakat. Itu kira-kira Mas Erwin. Pak Bob Saril, ini poin menarik dari Anda Pak. Pola penggunaan listrik, apa yang perlu kita pahami dari perspektif PLN mengenai pola penggunaan listrik sejauh ini di Indonesia, khususnya sepanjang masa pandemi. Karena kita ingin agar tarif listrik gratis kemarin benar-benar tepat sasaran, instead of atau alih-alih untuk konsumtif bisa juga digunakan sebagai hal yang produktif. Betul sekali. Kalau kita melihat mulai tahun lalu karena adanya PSBB kan semua kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Artinya work from home yang telah dilakukan kita supply mereka bagaimana pemerintah telah memberikan suatu insentif juga untuk mendiskon pemakaian tenaga listrik ini kalau bekerja di rumah. Tentu saja untuk masyarakat 450 dan 900. Nah, tapi perlu diketahui Mas Erwin, sebelumnya itu adalah 450 900 ini adalah golongan yang disubsidi. Tarifnya itu tidak naik sejak tahun 2003.
Iya. 2003 hanya sekitaran Rp400 rata-rata Mas Erwin per Ya. kWh. 1 kWh itu kalau kita lihat nonton misalnya TV 100 watt ya, TV yang Hmm. sekitaran 42 inci sama 50 Hmm. inci itu kita nonton sampai 10 jam pun itu baru 1 kWh. Baru Ya. 1 kWh itu cuma Rp400. Itu artinya sangat rendah sekali. Jadi pemerintah memang sudah mensubsidi sebelumnya. Tetapi karena pandemi ditambah lagi ini diskon. Ditambah lagi diinsentifkan mendapat diskon. Tetapi kan itu dulu pada waktu work from home. Sekarang kan sudah mulai aktivitas ekonomi sudah bergerak ke arah industri, ke arah bisnis karena sudah mulai di luar aktivitas. Kita lihat kemacetan kan sudah ada kelihatan. Itu artinya mereka. Nah kalau di sini kegiatan di luar artinya yang di rumah tangga tadi kan semakin sedikit penggunaannya, dikurangin saja, tapi Ya. dipindahkan mungkin untuk industri atau digunakan untuk membantu yang lain seperti untuk kita memboost vaksinasi secara massal sehingga ekonomi kita semakin tumbuh. Baik. Kalau berbicara mengenai mengukur keefektifan Pak, ini kan bisa dikatakan kemarin sampai kita bikin headline-nya juga, bye-bye tarif listrik gratis. Pelanggan 450 volt ampere ini kan cukup menikmati gratisnya penggunaan listrik khususnya di masa pandemi. Anda melihat efektivitasnya di lapangan seperti apa sih Pak? Seberapa maksimal dan optimal ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan? Dan pertanyaan berikutnya menyusul Pak Bob Saril, di lapangan nanti apakah ada semacam potential shock gitu Pak? Karena kemarin free untuk pelanggan 450 volt ampere, mendadak sekarang mendapatkan potongan 50%, berarti harus sudah mulai membayar lagi meskipun 50%. Ya, kalau kita melihat efektivitasnya tentu saja sangat efektif karena kita PLN ini kan mempunyai data, Mas. Pertama Ya. data itu adalah terkait dengan ID pelanggannya, kemudian lokasinya di mana, alamatnya. Itu kita pantau juga. Nah, kalau kita melihat itu pemakaian mereka memang naik pada waktu work from home. Mungkin kegiatan-kegiatan kan di rumah. Ya. Tetapi kegiatan di rumah ini memang ada beberapa pelanggan yang berlebih-lebihan itu menggunakannya. Nah, Iya. ini juga Iya. yang mungkin menjadi bahan evaluasi kita. Karena diberi tadi diskon 100% kan, anggap ini kan adalah diskon 100% gratis ya katakanlah ya kalau Iya. pandangan mereka. Jadi sehingga menggunakan berlebih-lebihan padahal yang tidak sepatutnya. Misalnya contohnya, kalau lampu sampai siang hari kita sering pantau itu hidup aja di depannya tetap nyala Iya. padahal sudah siang hari. Nah itu juga yang Iya. menjadi bahan evaluasi kita. Yang kedua kalau kita perhatikan sekarang, bagaimana nanti ke depannya setelah mereka misalnya pemakaiannya semakin kurang, gratis ini adalah kita lihat yang 450. 450 itu selama 1 tahun kan tidak ke katakanlah tidak kepada ke bank atau ke loket-loket untuk membayar rekening listrik. Nah ini Iya. yang mungkin ada shock, nanti tetap mereka harus ke bank, harus kepada loket-loket pembayaran, harus kepada collecting agent kita untuk membayar, walaupun Hmm. hanya 50%. Nah ini yang lagi kita sosialisasikan termasuk terima kasih kami ucapkan kepada CNBC yang telah mengajak kami untuk berdiskusi ini, karena ini patut kita sosialisasikan Mas, karena mereka wajib membayar itu dan kembali datang ke loket-loket atau melalui perbankan. Baik, Itu berarti yang memang mungkin agak sudah, shock. iya, kalkulasi 50% ini sudah mendalam dilakukan oleh PLN ya Pak ya, karena kita berbicara mengenai yang sebelumnya totally free, kemudian sekarang harus membayar meskipun 50% saja, karena kemarin pertanyaannya adalah mengapa bertahapnya tidak, katakanlah 75% baru 50%. Ini juga menimbulkan pertanyaan Pak, dari jumlah pelanggan untuk 450 volt ampere total, ini akankah juga menyebabkan beban pengeluaran tersendiri bagi PLN. Evaluasinya seperti apa Pak? Apakah juga masih dalam batas yang secure untuk 450 volt ampere jumlah pelanggan total dengan digratiskan kemarin-kemarin? Kalau kita perhatikan sekali lagi Mas, program PEN ini atau peningkatan ekonomi nasional yang memberikan stimulus kepada 450 dengan diskon sampai 100%, ini program pemerintah Mas. Jadi Iya. bukan program PLN, ini PLN sebagai institusi atau sebagai BUMN wajib menjalankannya. Karena ini adalah sudah menjadi kebijakan daripada pemerintah. Jadi semua yang terkait dengan apakah perhitungan kemudian untuk stimulus itu pemerintah yang membayarkan kepada PLN, Mas. Sebenarnya dibayarkan kepada rakyat tetapi melalui PLN. Jadi sehingga PLN yang melakukan itu sehingga tidak di dalam secara umum di dalam kita melihat cash flow ataukah dengan keuangan PLN tidak ada masalah. Nah, bagaimana pemerintah tentu saja sudah mengkalkulasi secara betul-betul matang ini 50% ini tidak akan mengganggu daripada PLN sendiri karena semua itu adalah ditanggung di-cover di dalam APBN, Mas. Karena PEN ini kan ada dananya yang diambil dari APBN dan Baik. juga subsidi juga diambil dari APBN juga. Jadi kalau di dalam PLN sendiri tidak bermasalah. Yang adalah bagaimana sekarang
yang efektivitas daripada ada 24 juta ya Mas, 23,9 dan sekarang menjadi 24 juta dari 450. Memang di antara 450 itu ada yang belum termasuk di dalam data DTKS Mas, DTKS dari TNP2AD dari Departemen Sosial. Itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, Ya. memang ada sekitaran 9 juta, 9,3 juta, dan sisanya itu tidak ada DTKS. Tetapi pemerintah tetap untuk membantu ini Mas, karena dianggap 450 itu adalah masyarakat-masyarakat terdampak. Untuk kedepannya mungkin kita akan melihat dulu yang 450 yang tidak ada DTKS. Apa betul-betul mereka yang di dalam kondisi ekonomi yang memang belum beruntung seperti yang lain, ataukah memang sudah ada sehingga bisa dikeluarkan saja. Itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi pembebanan daripada APBN itu sendiri, dan ini bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif lagi, seperti kita membantu bagaimana UMKM, membantu industri-industri skala kecil sehingga bisa terus tumbuh dan mendorong ekonomi secara umum dan membuka kesempatan kerja. Itu menurut pendapat saya. Clear sekali penjelasan dari Anda Pak Bob Saril. Jadi ini mengingati di bagian dari pemulihan ekonomi nasional PLN di sini posisinya sebagai eksekutor saja. Bagaimanapun ini pandemi sepertinya belum juga akan berakhir Pak, meskipun kita juga bersyukur sudah mulai ada program vaksinasi massal nasional dan sebagainya. Belajar dari skema tarif diskon listrik sebelumnya, masih relevankah dilanjutkan nanti sudah adakah dari PLN skema tarif listrik baru yang mungkin bisa dipertimbangkan dan tengah digodok bersama dengan pemerintah? Mungkin Pak, hal baru apa Pak masuk ke kuartal kedua dan menuju ke semester kedua 2021 masih di masa pandemi ini Pak Bob? Jadi diskon tarif ini tentu saja ya, kalau kita lihat dari paparannya dari pemerintah pada waktu itu, yaitu Pak Rida selaku Dirjen Ketenagalistrikan, bahwa mungkin setelah Juni tidak dilakukan lagi adalah insentif atau diskon tarif sekitar 100%, melainkan mereka. Tetapi itu masih disubsidi Mas. Masih disubsidi 450 dan 900 yang subsidi itu masih disubsidi pemerintah, jadi tidak ada masalah. Nah, terkait untuk skema ke depannya, itu tadi yang saya bilang bahwa nanti akan ada reformasi tentu saja yang kita lagi godok. Bagaimana sebenarnya pentarifan ini lebih mendorong ke dalam untuk usaha-usaha yang lebih produktif dan konsumtif itu dibatasi. Artinya Mas, kalau kita membahas itu mestinya ya, misalnya 450 katakanlah, sebenarnya berapa sih batas daripada kebutuhan mendasar mereka dan kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan untuk kelistrikan. Misalnya katakanlah menurut penelitian kan sebenarnya 53 kWh itu cukup mereka. Tapi kadang-kadang karena boros, karena ini adalah disubsidi dan kemudian ini diskon 100%, kadang-kadang gunakan berlebih. Contohnya, ya misalnya Mas, lampu aja kan, lampu itu kan kalau nggak digunakan ya siang matiin lah, pagi nggak ini, karena ini kan nggak bayar. Nah itu psikologi ini yang harus kita bangun ke depannya, sehingga kita mendorong sekali lagi dengan itu bahwa ini adalah penggunaan tetap adanya suatu subsidi, tetapi subsidi yang betul-betul memang yang dibutuhkan. Dan lebih daripada itu, seharusnya tidak disubsidi lagi, itu kenyamanan namanya. Kalau kenyamanan kan Mas tidak harusnya tetapi sisa subsidi ini kita balikan lagi kepada industri, kembalikan lagi kepada bisnis, sehingga yang menikmati tetap masyarakat. Tentu saja pertama kali adalah terbukanya kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja kan bergerak ekonominya. Nah itu juga. Dan kemudian yang paling penting adalah dengan tidak boros, itu berarti kita adalah menggunakan listrik secara betul-betul yang kita manfaatkan. Dan selebihnya kita manfaatkan untuk produktivitas. Contohnya misalnya kalau di rumah, ya kalau dia membutuhkan misalnya 53 kWh untuk sekedar untuk masak sebentar ya, menggunakan kompor induksi atau untuk penerangan dan untuk pompa air lah dan sebagainya. Lebih daripada itu misalnya dia mau berusaha untuk membuat itu, kan itu sudah produktivitas. Nah, produktivitas itu tetap didorong, tetapi bukan lagi disubsidi mekanisme seperti tarif listrik. Mengencourage atau mendorong adanya transisi atau perubahan habit juga nih Pak Bob Saril, berarti ya nanti kita tanyakan lagi di manakah posisi PLN dengan demikian untuk bisa merubah juga mindset dan habit dari masyarakat kita. Pak Bob, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan Energy Corner kita sesaat. Pastikan Anda masih bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia.
Ada makna di setiap angka. Banyak 292 saham menguat, 190 saham melemah. Indeks harga saham gabungan sayangnya harus ditutup melemah. Disajikan dengan cepat dan akurat. Walaupun tingkat bunga diturunkan, tidak akan mendorong permintaan kredit. Harga batu bara diprediksi akan mulai tertekan. Memahami segala perubahan demi keputusan yang tepat. Kami menyajikan, Anda memutuskan. CNBC Indonesia, Beyond Business. Selamat datang di program Profit CNBC Indonesia. Bagaimana kabar seputar pergerakan dunia bisnis hari ini? Harga minyak melonjak hingga 2% karena optimisme ekonomi dunia yang akan membaik. Berbagai peristiwa yang mempengaruhi dunia bisnis kami ulas secara lengkap dan mendalam. SMK mengumumkan telah menjual 300 unit SMK sejak meluncurkan kendaraan pada 2019. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Kembali di Energy Corner CNBC Indonesia, saya masih tersambung langsung bersama dengan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Pak Bob, sebenarnya posisi dari PLN dan juga ranah yang dimiliki sejauh mana sih Pak untuk terus memaksimalkan edukasi bagi masyarakat? Karena sayangnya banyak sekali masyarakat khususnya pelanggan 450 volt ampere tadi yang masih dalam tanda kutip terlena, dikatakan mungkin bahwa karena ini 100% free, listrik ada begitu saja tanpa mempertimbangkan bahwa kita perlu sumber daya untuk menghasilkan listrik tadi. Kalau kita perhatikan, Mas, tentu saja kita lihat dulu data ya, Mas ya. Di tahun awal-awal pandemi itu, khususnya di Mei ya, yang paling dalam itu, pemakaian listrik itu di tarif rumah tangga itu lebih kurang 10,09 TWh. Ya. Tapi di bulan Februari itu turun menjadi 8,55. Artinya ada penurunan memang pemakaian di tarif sektor rumah tangga. Dan ini bagus menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah beralih dari rumah tangga menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif mungkinnya di luar. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengedukasi masyarakat, tentu saja kita ada mempunyai beberapa hal, kita terus bekerjasama dengan media tentu saja, baik media yang bersifat media sosial maupun media yang cetak atau tertulis untuk menggalakkan terus mengedukasi kepada masyarakat ini, dan kita juga mengedukasi secara one-to-one melalui jaringan-jaringan kita yang ada sekitar 859 unit kita yang di seluruh Indonesia. Ini kita datangi, kemudian kita bisa minta juga kepada pemerintah daerah juga untuk bersama-sama menggalakkan bersama. Nah, kalau kita perhatikan juga kami ingin tambahkan, Mas, bagaimana dengan sektor industri dan sektor bisnis ini. Ini yang kita harus mengingat. Nah, sektor industri ini alhamdulillah Mas semakin naik terus. Dibandingkan dengan Mei tahun lalu ya Mas, ya, sektor industri itu 4,27 TWh dia pada waktu Mei 2020. Sekarang di Februari ini, itu mereka itu sudah pemakaiannya 5,96 TWh, mengalami kenaikan sekitaran 39,57% dari awal ya, bulan ke bulan ya. Nah, itu menunjukkan kita bahagia kan, artinya bisnis industri ini semakin tumbuh, dan industri semakin tumbuh itu akan membantu kita, artinya ekonomi semakin bergerak. Dan bisnis bagaimana? Bisnis walaupun tidak sebagus daripada yang lainnya, maka kita lihat bahwa pemakaian Mei itu 10 bisnis itu adalah sekitaran 2,94, tetapi di Februari 2021 itu 3,09 TWh. Artinya ada kenaikan lebih kurang 5,1% ini bisnis. Walaupun kalau kita melihat di sektor pariwisata itu belum bisa masuk. Ini menunjukkan bahwa kita bergeliat. Nah, kita harus dorong terus ini tumbuh, Mas, dengan merubah daripada pola konsumsi tadi. Pola konsumsi kita harapkan adalah pola konsumsi yang bersifat subsidi, itu memang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Kemudian pola yang untuk industri dan pola itu walaupun kita subsidi juga nantinya industri-industri yang masih subsidi atau dikompensasi, tapi nggak apa-apa karena itu akan membuat efek domino yang besar untuk kita di masyarakat Indonesia. Pertama tentu saja untuk menggelorakan ekspor kita semakin besar. Nah, kemudian tentu saja tenaga kerja bisa terserap dan sebagainya. Sehingga ekonomi kita semakin tumbuh dan semua yang bisa ikut menikmati seluruh bangsa Indonesia. Saya kira peta jalan dan semua kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah, we are on the right track, Mas. Dan tantangan kita ke depan ini, karena sudah semakin bagusnya ini, kemudian vaksinasi terus, nah kita harus bersiap, Mas, menuju kita lompatan yang besar ke depannya. Jadi tapi harus kita siapkan sekarang. Kalau misalnya pandemi ini berakhir, nah apa yang terjadi kan, Mas? Kalau kita nggak siap dari sekarang, nanti diduluin orang. Kebetulan sekarang kita menggalakkan
pemakaian produk dalam negeri yang oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi itu kami sangat mendukung sekali. Nah, ini kita menggalakkan terus bagaimana konsumsi daripada listrik ini bisa menggantikan konsumsi-konsumsi yang tidak berbasis daripada dalam negeri. Misalnya, Mas, kita mendorongkan adalah seperti kata Pak Jokowi, kalau kompor LPG kan besar. Bagaimana kalau kompor LPG tadi kita ubah menjadi kompor listrik? Tapi kompor listriknya disubsidi nggak apa-apa, dengan batasan ke Bapak untuk masyarakat kecil yang kira-kira yang itu. Tapi ini kan dalam negeri, listrik kan dihasilkan oleh dalam negeri. Yang kedua adalah bagaimana mobil listrik. Kita menggantikan impor BBM itu digantikan dengan listrik. Listriknya disubsidi nggak apa-apa juga. Artinya impor itu kita tahan. Nah, ini juga yang akan kita dorong terus bersama pemerintah, bagaimana menggalakkan pemakaian dalam negeri dan mengurangi impor sebesar-besarnya. Baik, di segmen sebelumnya Pak Bolt mengatakan dengan tegas tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari beban pengeluaran dan juga operasional PLN. Karena ini semua skema tarif listrik sampai ke diskon adalah bagian dari program PEN dan ini akan diambilkan dari APBN. Bagaimanapun mereview penjualan PLN di Februari 2021 ini Pak, sudahkah ada proyeksi untuk nanti potensi penjualan listrik oleh PLN di bulan-bulan berikutnya atau mungkin masuk ke semester kedua seperti apa gambarannya Pak? Ada outlook yang bisa di-share? Jadi kalau sampai Februari pertumbuhan kita itu 1,24%. Kalau kita melihat kan tahun lalu Januari Februari itu belum ada pandemi kan, artinya ini sudah menunjukkan ada pertumbuhan. Dan kita di dalam semester kedua kita harapkan pertumbuhan itu di atas 3%. Mengapa di atas 3%? Kalau kita melihat itu pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dari semester triwulan 1 aja, walaupun hanya 2 bulan dulu ya. Ini sudah menunjukkan angka yang masih positif kan. Tahun lalu belum ada pandemi loh. Pandemi ini mulai kan pada akhir Maret dan dirasakan sangat kuat itu April sampai Mei. Tapi di tahun ini kan ekonomi bergerak terus. Kita melihat dari sektor-sektor yang 30% itu kan sektor industri. Industri aja yang seperti saya sampaikan sudah tumbuh dia dibandingkan pada masa pandemi. Dan itu terus naik, Mas. Nah, ini kalau kita dorong dengan industrialisasi, ada pemerintah memberikan contohnya di dalam otomotif kan PPNBM-nya dikurangi, kemudian untuk sektor perumahan juga PPNBM-nya dikurangi atau diberi insentif lain, kan ini membuat suatu pertumbuhan, membuat suatu gerakan ekonomi dan akan memberikan efek domino. Nah, kalau kami sendiri melihat ini bahwa dengan pertumbuhan ini kita bisa bertumbuh di atas 3%. Ini perkiraan kita 255 terawatt hour lah di tahun 2021 ini. Dan sektor yang kita harapkan sangat tumbuh itu industri sekali lagi, kemudian rumah tangga ya tetap tumbuh dan juga bisnis juga tetap tumbuh walaupun tidak sebesar daripada sektor industri. Dan kita harapkan kegiatan mungkin pariwisata semakin bagus dengan adanya mungkin herd immunity yang akibat kita secara massal vaksinasi dan sebagainya. Ini kita bisa bertumbuh sampai ke 3% Pak Bob Saril ya. Ini besaran skema tarif diskon tadi Pak sekarang ke 50%. Gambaran berikutnya akan ada di mana Pak? Akan mungkin ditambah lebih ke banyak lagi 75% atau seperti apa Pak? Kalau kita harapkan misalnya di 50% pengurangannya diskonnya, artinya tetap mendapatkan diskon ya Mas. 150 menjadi 50. Tetapi di akhir bulan Juni kita harapkan dan pemerintah juga tidak perlu lagi. Karena nanti yang akan digunakan ini tentu saja alokasinya digunakan di tempat yang lain yang bisa lebih produktif dan lebih bermanfaat lagi, misalnya di sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang harus kita siapkan dari sekarang, dan juga sektor industri baik itu UMKM dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya pertumbuhan daripada kita tinggi ini, kita tadi yang sebelah saya sampaikan tadi bahwa pertumbuhan itu terjadi pada sektor industri dan juga bisnis tumbuh, artinya roda ekonomi ini kan berputar Mas, jadi membawa iklim yang lebih bagus tadi. Nah, sekarang lagi bagaimana kita untuk 450 yang itu kita harapkan adalah kesadaran masyarakat, kan toh sebenarnya tarif ini juga masih disubsidi yang sejak tahun 2003 tidak naik itu, dan ini tetap dipertahankan pemerintah. Jadi jangan khawatir bahwasanya itu tidak menjadi permasalahan dari pelanggan itu sendiri karena sudah semakin bagus. Baik, Pak Bob Saril, kita beralih ke headline berikutnya. Ini juga pertanyaan favorit kita ke PLN Pak, tiap kita menghadirkan Anda di Energy Corner mengenai EBT.
Kita update lagi Pak progresnya Pak mengenai pengembangan EBT di PLN dan bagaimanakah tanggapan PLN melalui Anda Pak, disebutkan ini perkembangan EBT kemungkinan besar bisa kepentok kondisi PLN khususnya lebih spesifik soal harga. Tanggapan Anda Pak Bob? Pertama itu EBT, PLN itu di dalam transformasi sejak akhir tahun lalu itu salah satu pilar, salah satu fokus utama kita adalah green energy. Tetapi transisinya ini harus betul-betul kita gunakan. Sekali lagi kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah. Itu dulu yang menjadi acuan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk EBT ini? Kita membangunkan besar-besaran pada waktu 10.000 atau 35.000 karena kita ingin menyambut industri. Tetapi karena adanya pandemi, maka pertumbuhannya kan kurang. Jadi yang pertama kali kita harus lihat dulu keseimbangan dulu. Keseimbangan antara produksi dengan demand. Nah sekarang produksi kita atau supply kita ini sudah tinggi karena kita memang persiapkan. Tapi demand-nya belum tumbuh. Nah cara kita mengembangkan ini, bagaimana supaya EBT bisa masuk? Kan kita sudah bangun ini jangan sia-sia. Jadi kita adalah meningkatkan dulu pertumbuhan dulu demand. Tetapi hal-hal yang EBT yang bisa kita lakukan apa? Tadi yang kita bangun kan misalnya PLTU. Bisa nggak itu co-firing? Bahan bakarnya dari batu bara dibagi sedikit atau dibagi setengahnya atau 10%, 20%, 30% dengan bahan biomasa. Ini yang harus kita dorong. Nah ini yang sedang kita kaji terus dan sudah kita uji coba dan sudah semakin banyak PLTU menggunakan ini. Dulu cuma 3, sekarang sudah 5, 6, nanti sebentar lagi ada sekitar 10 PLTU akan menggunakan co-firing. Itu artinya EBT juga kan, tetapi tidak merugikan. Tidak merugikan kenapa? Yang kita bangun ini tidak langsung kita hentikan. Karena yang baru kita bangun, masa kita nggak memanfaatkan Mas? Kan sia-sia itu namanya. Uangnya kan uang daripada APBN juga yang terputar nanti. Yang kedua adalah bagaimana mengurangi impor BBM. Nah kita pasti banyak kan diesel-diesel kita itu. Diesel-diesel kita yang di kepulauan. Karena pada waktu itu kita ingin membangun cepat supaya masyarakat tumbuh dan rasio elektrifikasi kita bisa tercapai dengan cepat. Maka kita ada gunakan diesel. Sekarang kita ganti aja dieselnya. Bagaimana dengan diesel tadi dengan EBT, dengan PLTS pakai baterai. Ini kita ada 200 lokasi sampai 550. Ini sudah kita jalankan, ada beberapa tempat di Pulau Madura sudah mulai dikerjakan. Minimal itu adalah salah satu EBT. Yang ketiga yang kita lakukan adalah yang sekarang pada daerah-daerah yang baru belum ada. Misalnya Mas, daerah-daerah yang belum terelektrifikasi ada sekitar 344 desa, baik di NTT maupun di Papua Barat, itu menggunakan EBT, sudah EBT. Jadi untuk ke depan, nah bagaimana Pak, bagaimana kalau isu-isunya, kalau harganya, ya kalau mekanismenya Mas, kalau kita ingin mendorong yang betul-betul bermanfaat. Benar. Artinya, kalau ada yang ingin berinvestasi, Pak, saya ini pengusaha, mau ada 10 lokasi gantikan diesel sama dengan EBT. Please, silahkan. Kita kaji bagaimana. Jangan juga harganya terlalu mahal. Yang kira-kira wajar lah. Wajar artinya untungnya tetap ada, IRR-nya memenuhi kriteria daripada seorang pengusaha. It's okay. Kan toh kita lebih berhemat juga karena BBM itu rata-rata rupiah per kWh-nya di atas 3.000 Mas. Kalau misalnya ada yang menawarkan lebih murah dan coba ini untuk menggantikan itu why not? Tetapi jangan juga mau untung banyak kan gitu. Pak nanti itu susah ya kalau mau mudah kan nggak ada yang mudah di dunia ini Mas, harus susah dulu kita kembangkan. Jadi kondisi PLN tetap EBT itu maju, tetapi jangan sampai menghancurkan yang telah kita bangun bersama. Jangan sampai menghentikan, karena kita tetap butuh Mas, yang kita bangun 35.000 untuk menyambut seperti saya bilang tadi. Pandemi ini lalu orang akan lari Mas, akan lari misalnya yang belum siap. Misalnya Indonesia yang siap, itu listriknya banyak itu orangnya sudah siap, masyarakatnya sudah siap, ada undang-undang cipta kerja, ada yang sudah bagus. Ini bagus. Masalah perizinan bagus, Pak Bob. Pindahlah mereka ke sini. Yang menikmati kan kita semua. Kira-kira begitu, Mas. Menyimbangkan Pak Bob Saril ya, sangat clear dari Anda Pak Bob, ini seperti dua keping mata uang. Ada produksi, diharapkan juga ada demand yang bertumbuh. Sebagai penutup Pak Bob Saril, ini kita berbicara mengenai kita sudah punya badan bernama Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority. Ada SVF yang dikelola juga di sana. Pertamina kemarin sudah mulai menawarkan proyek-proyeknya melalui LPI. Bagaimanakah dengan PLN Pak? Karena kita tahu PLN punya banyak sekali proyek masif dan juga luar biasa. Apakah juga akan melalui jalan tadi
ditawarkan ke para investor melalui LPI dan mana yang sudah masuk ke dalam pipeline, Pak Bob Saril kalau ada? Jadi kalau lihat PLN ini, Mas, kita kan dari supply driven ke demand driven. Ya. Supply itu sudah mencukupi lah menurut saya. Udah dibangun oleh Pak Jokowi 35.000 itu pasti akan masuk. Nah sekarang bagaimana ke demand? Jadi semua yang kita harapkan adalah memang bantuan daripada misalnya ada SWF ini, ada Sovereign Wealth Fund ini bisa digunakan untuk pada sisi demand. Jadi kalau dari PLN sendiri mengharapkan memang di sisi untuk transmisi yang memperbanyak lagi, memperluas. Tapi kita harapkan kalau menurut saya ya, bagaimana kita mendorong industri ini, Mas. Bolehlah industrinya yang kita dorong dulu. Kalau PLN sudah cukup lah ya untuk ini. Walaupun bukan artinya menolak ya, karena kita sudah supply driven, bagaimana demand tadi. Demand tadi uang ini sayang untuk bisa mendorong industri, misalnya dibantu Kakatau untuk lebih banyak produksi yang sekarang sebenarnya, membantu industri-industri petrokimia kita untuk menghindari impor, kilang-kilang minyak misalnya untuk menghindari impor. Nah kita dorong ke sana saja. Tapi kalau PLN ya menurut saya ya ke demand itu. Kalau ke pembangkitan lagi udah cukup lah ya 35.000 kita udah. Ya, Pak Bob Saril, Anda adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Kami tunggu kembali waktu dan kehadiran Anda di Energy Corner berikutnya. Terima kasih banyak Pak Bob. Sehat selalu. Selamat pagi Pak Bob.